Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Suara emas dari Komisi Bapak-bapak dan pemuda campur Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita kembali bersuka cita, kita akan pujian kita. Kasihnya seperti sungai.
memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita sediakan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa lewat persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Jangan lihat besar kecilnya ya Tuhan, tetapi lihatlah setiap keikhlasan dan ketulusan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah menjadi pekerjaan yang baik, yang membawa berkah dalam keluarga kami. Dan mungkin juga ada anak-anak Tuhan yang masih dalam keadaan menganggur Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau bukakan jalan dan rezekimu ya Bapa bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan. Biar nantinya kiranya anak-anak Tuhan dapat mendapatkan pekerjaan dan dapat bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terlebih-lebih ya Bapa, persembahan yang Kau izinkan supaya kami dapat memberinya, baik itu persembahan pertama perpuluhan, pembangunan, ucapan syukur, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sediakan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati. Karena aku tahu Tuhan, karena aku tahu ini menyenangkan hatiku. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kembali saya undang kita. Ku simpan dalam lubuk hatiku lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap
kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi buat kasih setiamu di dalam kehidupan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Memang kadangkala kami tak menyadari Tuhan bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar bagi kami. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami tak pernah berjalan sendirian. Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua karya-Mu yang begitu indah bagi kami. Memberikan kami kekuatan di saat kami lemah, di saat kami tak berdaya. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah semua ibadah kami pada hari ini Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Allah kami. Terlebih juga Tuhan, sementara kami juga akan melakukan pemberkatan Engkau Kudus pada hari ini. Kami berdoa, tuntunlah kami Bapa. Roh Kudus lah yang mengajarkan kami, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan dan hormat bagi kami. Berikan kami ketenangan jiwa, berikan kami ketenangan hati, sehingga hati kami bersyukur kepada Tuhan. Bapak, semua kami yang hadir malam pada pagi hari ini, kami tetap bersyukur cita di hadapan Tuhan. Saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama pada hari ini juga, kami berdoa berkatilah mereka Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam segala usaha, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, semua pujian dan doa telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, tidak punya kekuatan apapun di dalamnya, tapi kuasa Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari setiap kita berjalan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hari ini tentunya kita sangat bersuka cita karena ada saudara kita yang juga sekaligus mengakhiri masa muda pada hari ini, yaitu saudara kita Yusman. Ya, saudara kita Yusman dan juga Intan Waluhung yang akan segera pada hari ini dan sebentar lagi akan meninggalkan masa muda dan menuju masa orang tua atau keluarga. Saudara, semua kita yang sudah berkeluarga, kita sudah mengalami hal ini dan tentunya hati kita sangat bersuka cita. Kenapa? Karena saudara, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, maka sukacita itu luar biasa juga. Saudara, amin ya saudara. Amin. Nah, pada hari ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya angkat tema kita hari ini adalah hindari perpecahan dalam rumah tangga. Kenapa saya bicara ini? Karena ini kebetulan juga rumah tangga saudara. Karena ini perlu bimbingan kepada mereka yang baru menikah, perlu
pengarahan-pengarahan yang baik kepada mereka. Dan semua kita yang sudah berpengalaman, mari kita berbagi pengalaman dengan mereka, saudara. Kenapa mereka yang baru berkeluarga ini tentunya masih meraba, masih menanyakan, masih dipertanyakan tentang apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang saudara, menikah ini karena suka sama suka itu sangat baik. Tetapi kadang-kadang menikah ini karena keterpaksaan, saudara. Karena suka sama suka terlanjur cinta, jatuh cinta, ayo besok kita menikah, dan begitu kira-kira. Tapi saya punya saudara kita ini adalah punya sudah matang. Hati Yusman sudah matang, Intan juga sudah matang, saudara. Karena pernikahan bukan berkali-kali, tapi sekali seumur hidup. Betul ya? Tidak boleh bercerai. Saya sampaikan dengan mereka, untuk menikah tidak boleh bercerai. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sah, karena itu sakralnya. Tuhan sudah mengesahkan pernikahan itu pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Makanya ketika kita telusuri, saudara, kenapa Adam itu ada sendirian? Tuhan sudah bicara, dan akhirnya Tuhan pikirkan, bukan manusia itu yang memikirkan tentang dunia. Ini kebutuhannya Tuhan. Pernikahan itu adalah kebutuhannya Tuhan bagi manusia. Nah, saudara, ketika manusia pertama itu diciptakan oleh Tuhan, dibiarkan begitu saja hanya sendirian, saudara. Dan akhirnya Tuhan bilang apa? Hai Adam, lihat, apakah ada yang sepadan dengan engkau? Karena segala ada binatang, semua jenis binatang ada pasangannya. Tetapi tinggal engkau sendiri. Dan Adam bilang apa? Tuhan, tidak ada yang cocok. Makanya firman Tuhan berkata, tidak baiklah kalau seorang diri saja manusia itu harus berdua. Dan ini bilang betul. Berdua itu ada rahasia ilahi, menjadi satu. Karena saudara, kalau ada suami istri yang tidak sama cinta sampai hari ini saya bilang, siapa yang bersatu kalian? Karena rahasia ilahi ini, dua menjadi satu, itu hanya orang-orang yang percaya, yang tahu tentang maksud-maksud. Dan ini rahasia ilahi dalam kehidupan kita. Makanya ketika ada orang sudah menikah, bermusuhan, ini pertanyaan saudara, ini benar gak jodoh ini? Betul gak? Apakah ini benar-benar kau cinta gak? Dari dulu, jangan-jangan hanya kau cinta selihat mata. Lain saudara, cantik itu relatif, ganteng itu relatif, itu wajar saudara, karena kita punya mata, punya hati. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau lebih cinta sampai ke dalam-dalamnya, saudara. Amin saudara, saya baca bahaya. Karena cinta itu adalah menuju kepada keluarga. Masa mau menikah tanpa mencintai? Enggak. Kalau sama-sama cinta-cinta enggak, pasti tidak bisa menikah kan? Enggak cocok itu. Enggak. Memang waktu masa muda kita banyak laki-laki yang banyak cewek yang suka dengan kita, tapi pilihan satu. Enggak. Banyak juga laki-laki yang suka dengan cewek satu, tapi hanya satu pilihannya. Dipertemukan oleh Tuhan. Dan inilah hari ini juga, saudara, bahwa hari ini inilah yang namanya cinta itu. Tapi saudara, saya membawa kita hindari perpecahan. Ini sudah berlalu, saudara. Ini sudah meluangkan cinta itu, segala seluk-beluk rasa cinta selama sebelum pernikahan ini sudah mereka lihat, saudara. Hatinya Intan sudah tahu, hatinya Yusman sudah tahu, apalagi yang kurang, saudara. Makanya masa percintaan itu, masa perkenalan itu perlu mengenal hati dengan hati. Barulah terjadi namanya pernikahan. Tuhan berikan kesempatan bagi kita buat itu, saudara. Makanya tidak mudah menikah. Makanya ketika mulai SMA sudah mulai melindungi. Oh, ini ganteng kali dia abang ini, betul nggak? Dan berikutnya, oh ini adanya cantik kali loh. Saya tanya pertemuan mereka, kan kalian bertemu? Ada pak pertemuan di satu warung katanya. Oh luar biasa ya. Aku lihat dia dan tanya, oh siapa? Lu dari mana katanya? Dari Nias. Oh jodoh katanya. Mulai komunikasi, saudara. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Dan kita syukuri hari ini. Namun saudara, saya bawa kita adalah itulah masa muda. Dan itu untuk masa muda. Ya, yang masih muda-muda, lakukan seperti demikian. Perkenalan dulu. Tanya hatinya dulu. Ada gak hatiku sama kakak? Apakah jodoh ya? Saya juga tanya mereka, apakah tulang rusukmu sudah benar kan? Jangan sampai cari-cari ya. Karena tulang rusuk, perempuan itu tulang rusuk, benar kan? Perempuan itu adalah tulang rusuk kita. Tadi yang sudah menikah jangan cari lagi tulang rusuknya ya. Pak, aku sudah ke dokter lupa, hilang 3 tulang rusuk saya. Tapi dokter bilang 3, iya pak, cari 2 lagi pak, baru 1 yang ada. Di mana pak yang 2-nya? Nah ini salah ini salah tafsiran ini, bukan begitu ya. Tulang rusuk itu ada 1, saudara.
Ya, walaupun bilang tidak atau tidak ada sama sekali. Berarti tidak ada sama sekali, belum jodohmu belum lahir-lahir saudara. Ya, tapi ini saudara sudah ditemukan. Amin ya saudara. Nah, Bapak Ibu dan saudara, kita hari ini hindari. Kenapa ketika sudah masuk dalam keluarga, ketika kita sudah masuk di dalam lingkup keluarga, ada banyak hal yang muncul nanti yang tidak pernah kita dengarkan. Makanya saudara, ada timbul namanya perpecahan. Makanya sering ada ketika keluarga sudah menikah, maka perpecahan terjadi. Makanya sering kita bilang, awalnya cinta banget ya, sayang banget sebelum menikah. Kalau bisa-bisa saudara, jejak sedetik pun tidak bisa hilang, benar nggak? Ditanya sedetik pun. Betul nggak? Siapa yang sudah pernah bicara? Tahu ini. Apalagi Mas Aga, kamu di mana? Ditanya lagi, 15 menit ditanya lagi, 15 menit ditanya lagi. Jangan salah, ini namanya sudah cinta banget. Tetapi kalau sudah masuk dalam ruang lingkup keluarga saudara, kenapa tidak pernah ditanya lagi? Ketika 1 bulan di luar, dia aja katanya, terserah lu mau pulang atau tidak. Nah, ini bahaya saudara. Ada yang seperti itu. Masa 1 bulan gak ditanya? Pergi suami dan pergi kemana gak ditanya-tanya? Terserah dia lah mau pulang atau tidak. Juga suami juga, istri pergi kemana-mana, tidak mau ditanya saudara. Nah, ini pertanyaannya apa ini? Maksudnya apa? Tapi kekristenan bukan seperti itu Bapak Ibu dan saudara. Kekristenan itu bukan hal seperti demikian. Apa yang telah kita lakukan dan itu yang kita teruskan dalam keluarga kita. Saya pernah siapa yang terakhir ya? Saudara kita Herman dan juga kita berkata di situ. Saya masih ingat tema mereka apa? Kasih yang mempersatukan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang menyatukan. Jangan hilang kasih itu. Saudara, lihat Mazmur ini. Mari kita baca Mazmur 3, Markus 3 ayat 25. Coba kita baca ini saudara. 1, 2, 3 ya. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Saudara jangan mau seperti keluarga seperti ini. Di firman Tuhan sudah berkata saudara, jika rumah tangga itu terpecah-pecah, maka itu tidak akan bertahan. Kita mau rumah tangga yang bertahan saudara sampai akhir hayat, sampai kakek nenek saudara. Sayang ketika ada keluarga yang terpecah-pecah seperti ini. Apa yang terjadi saudara ketika terjadi seperti ini? Saudara, dalam konteks ini rumah tangga terpecah-pecah mengacu pada situasi di mana anggota keluarga tidak memiliki kesatuan dan saling bermusuhan. Tidak ada kesatuan lagi sehingga keluarga tersebut tidak dapat berdiri kokoh dan akan segera hancur saudara. Dan ini namanya keluarga yang terpecah-pecah. Kenapa saudara? Nanti kita akan lihat kenapa sebenarnya. Ada banyak hal saudara. Dalam kehidupan keluarga kita ada banyak hal yang membuat keluarga itu akan terpecah saudara. Dan rusak. Dan terakhir adalah hancur. Dan terakhir terpisah. Jadi saudara sudah katakan begini. Bahwa keluarga Kristen tidak ada hal yang seperti itu. Puji Tuhan. Bagus di sini saudara. Masih bisa dengar suara saya? Semoga ini berkat bagi kita ya. Jadi saudara, ketika ini rumah tangga terpecah ini adalah pada situasi di mana keluarga itu tidak ada kesatuan lagi, malah saling bermusuhan. Antara suami dan istri sudah bermusuhan. Istri ngomong sudah bermusuhan, suami ngomong sudah bermusuhan. Menjadi musuh saudara. Kenapa masa muda masih cinta banget? Tapi kenapa ketika sudah berkeluarga menjadi musuh saudara? Inilah yang menunjukkan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam keluarga untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Ini juga saya sampaikan di bulan lalu saudara, ketika ada pernikahan di sini, bahwa kita mau keluarga itu ada sukses dan bahagia. Karena tujuan kita berkeluarga bukan hanya nafsu saudara, tetapi kita mencari kebahagiaan, sukacita, dan kesatuan dalam Kristus Tuhan. Makanya saudara, jangan mau keluarga yang hancur. Jangan ada keluarga yang terpecah-pecah saudara. Mari bangun keluarga itu dengan baik. Ikat keluarga itu dengan kasih saudara. Apapun persoalan dalam keluarga, ikat dengan kasih saudara. Saya pernah katakan dalam jemaat Tuhan, segala kesalahpahaman itu antara suami dan istri selalu ada saudara. Siapapun mau pendeta, baru akhirnya saudara pendeta besar. Pendeta itu harus terkenal saudara. Ya kan? Yang baik-baik saja. Saya kaget saudara ketika saya melihat ini namanya pendeta katanya. Tapi makanan istrinya setiap hari adalah tamparan dan tinjuan.
Jangan mau seperti itu saudara. Sama dengan kekristenan juga saudara. Jangan mau, karena istri itu adalah spesial bagi hidup kita saudara. Tidak semua perempuan kita bisa nikahi. Tidak semua juga laki-laki bisa menikah, perempuan juga menikahi laki-laki saudara. Tidak semua perempuan di dunia bisa kita nikahi dengan seorang laki-laki. Tidak saudara, ini spesial bagi kita. Semua hari ini adalah spesial bagi dia adalah Intan. Apalagi namanya Intan saudara. Kalau kita Permata lebih hebat lagi kan? Intan Permata. Tapi ini Intan Ceriawati Francisca. Waduh, maka saya juga saudara. Hebat ya. Saudara, lihat kembali ke sini. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik atau tidak ada kesatuan dalam keluarga itu saudara? Sehingga terjadi permusuhan. Ya, saudara. Ini perhatikan saudara. Beberapa hal sebenarnya banyak, tetapi ada sedikit saya tuliskan. Ini yang menimbulkan persoalan saudara. Kurangnya komunikasi yang baik dalam keluarga. Hati-hati berbicara itu saudara. Ini yang menimbulkan, bukan masalah uang dan kata. Yakobus bilang apa? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini kesalahan kita adalah komunikasi, bukan masalah uang saudara. Saya percaya uang selalu ada, bisa kita cari. Tetapi komunikasi ini saudara, ketika engkau sudah mulai menyakiti satu dengan yang lain, ketika ada pertentangan, ada persoalan dalam keluarga, tidak ada bicara yang baik. Akhirnya ketika suami memberi isyarat kepada istri, marah istri. Padahal itu adalah sangat baik. Ketika istri juga saran memberi yang baik, suami juga marah. Kenapa? Tidak saling menerima. Dan ada banyak keluarga yang terjadi hal ini saudara. Komunikasi, katakanlah dengan baik. Apalagi ketika ngomong itu tidak sopan kepada istri. Sayangilah istri, sayangilah suami. Jangan sayangi istri orang lain. Lalu jangan cintai istri orang lain, jangan cintai suami orang lain. Cintailah istrimu dengan baik. Sayangilah istrimu dengan baik. Apa saudara? Kata-kata dengan baik. Buat dia senang. Yang manis, berkat itu akan mengalir bagi kita saudara ketika kita berkata dengan baik. Coba kalau kata-kata, kamu kemana? Awal-awal ini masih aman saudara. Saya sering katakan kepada jemaat saya begini, jangan kamu sama-sama pacaran. Bilang, halo saya, halo adik, kamu di mana? Kamu udah makan belum? Sudah pak? Ya, tapi coba kalau sudah menikah, ditanya pun enggak, lapar pun enggak dia. Coba, jangan seperti itu ya saudara. Sayangi si cinta, ya. Cinta, hanya kamu yang bisa mencintainya. Tidak boleh orang lain. Kata-kata, nanti uang itu belakangan saudara. Orang banyak uang pun kalau kata-katanya tidak baik, benar hancur kan? Hancur saudara. Tetapi tidak ada uang pun kalau kata-kata kita ini bisa membangun saudara. Itu mulai berkata-kata. Coba dicoba saudara. Apalagi sudah tidak ada uang, kata-kata semakin berbanjir. Banjir saudara. Kotanya mau lagi, ini bukan kata-kata lagi, tapi apa? Kesenangan seperti itu. Jangan ada seperti itu dalam keluarga. Intan juga saya berkata, saya sudah bilang, Intan, kau jangan bilang lagi hanya abang pada masa muda. Abang, saya, ya, coba tanya mereka. Panggil saya nggak waktu masa pacaran? Lalu, bilang aja saya, memang begitu, tidak boleh malu-malu. Katakan sayang. Jangan masa-masa pacaran. Kalau saya, kamu di mana? Udah makan? Ayo ngobrol ya, bikin bakso. Coba heboh kalau sudah menikah. Saya mau tanya dulu sih. Kenapa dia coba makan bakso? Saya akan menikah. Sudah ya ngaku aja lah. Dan seperti itu saudara apa? Peran apa yang sudah kita tata sejak masa muda, masa pacaran ini? Ayo lakukan dengan baik. Lebihkan lagi ketika sudah berkeluarga. Jangan sampai pudar kasih itu saudara. Cinta itu harus ada dalam keluarga. Jangan sampai pecah cinta itu. Jangan sampai hancur saudara. Kalau kasih sudah hancur saudara, apa yang terjadi? Tidak ada keluarga damai. Makanya tadi firman Tuhan ini berkata saudara, dari awal dia berkata, jika suatu rumah tangga sekali lagi terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan ketika sudah pecah cintanya itu. Tetapi walaupun saya mau katakan, kesalahpahaman itu selalu ada dalam keluarga. Hai semua juga.
Perbedaan pendapat itu selalu ada dalam keluarga. Tetapi cinta itu jangan pernah pecah, jangan pernah pudar, tetapi selalu menyalurkan cinta itu, kasih itu dalam keluarga. Ini sering saya bimbing dengan mereka saudara. Nah, saudara lihat, jika yang menyebabkan terjadi perpecahan atau konflik tidak ada kesatuan dan persatuan dalam keluarga, sehingga apa yang terjadi permusuhan saudara. Lihat apa yang terjadi karena komunikasi. Pertama itu adalah komunikasi yang baik. Bangunlah komunikasi yang baik dalam keluarga. Tidak ada lagi mendengarkan kata-kata yang baik, semua salah paham. Ketika komunikasi tidak ada baik dalam keluarga, sebaik nanti apapun. Saudara, kami sudah membahas hal ini sebelumnya. Saya juga mengakui sebelum itu saudara, kami selalu bersalah pahaman. Saya sudah katakan kepada mereka, semarah apapun kita kepada istri, semarah apapun kita kepada suami, jangan pernah bermain tangan. Hindari. Ini salah satu ukuran dalam keluarga. Marah itu selalu ada dan tidak pernah dibatasi orang marah saudara, kecuali diri sendiri. Tetapi saya katakan jangan pernah istri saya saudara, selama kami bersama-sama kurang lebih 12 tahun tidak pernah bersetuju tersebut saudara. Walaupun saya marah itu saudara, karena saya buktikan hal ini bahwa kasih dalam keluarga itu persoalan banyak saudara. Bukan hanya bapak ibu yang punya persoalan, tetapi menyentuh atau pukulan saudara itu tidak. Kesalahpahaman itu selalu ada saudara. Selalu ada, saya katakan begitu saudara. Apa yang terjadi ketika komunikasi tidak baik? Komunikasi buruk, hilang kasih saudara. Artinya tidak ada saling mencintai lagi. Makanya ketika nanti suami dan bilang apa? Dia bikin kopi, bikin sendiri. Dia bikin sarapan, bikin sendiri. Ada tangan punya kaki. Nah itu mencintai. Tapi jangan mau seperti dia bikin. Ketika kau sudah tersakiti dengan apa saudara, layani dengan baik. Ada saudara, hilang cinta damai sejahtera, perasaan sudah tersakiti. Saudara, apalagi kalau main tangan, kejujuran sudah tidak ada, keterbukaan sudah tidak ada. Ada tekanan, saling menuduh, menyalahkan, saling membenci, amarah, kemabukan, kejahatan, bahkan fitnah, kata-kata kotor akan terjadi dari keluar dari mulut kita saudara. Ketika komunikasi sudah tidak ada dalam keluarga, ketika kasih sudah hancur dalam keluarga, jangan mau keluarga seperti ini saudara. Tetapi bangunlah komunikasi dengan ramah tamah, dengan senyum, dengan saling membantu. Cinta selalu ada dalam hati. Saya mau tanya juga, semua saudara masih panggil sayang dengan istri? Lalu jauh dalam hati saudara, jangan jauh dengan saya. Semua istri juga memanggil sayang dengan suaminya. Ya, saya pasti ya. Yang belum melakukan hari ini, nanti biar dia pulang ke rumah saya, kamu di mana? Pasti masalah itu akan selesai dalam hari juga. Saya akan di mana? Saya percaya kata-kata itu menimbulkan hati kita mulai hancur semua. Makanya bagus begitu. Yang kedua saudara, tidak mau saling memaafkan. Nah ini dia bahaya saudara. Ketika ada dalam saja jangan mau saudara keluarga. Ketika sudah bermasalah, memaafkan pun tidak mau saudara sampai akhir zaman. Apalagi perempuan saudara, sudah tersakiti katanya. Wih, firman Tuhan berkata, Efesus 5:4 dan 13. Tetapi hendaklah kamu saling ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, bahaya keluarga yang tidak saling memaafkan dalam keluarga kita bersama. Aduh, siapa yang suka berantem di dalam keluarga? Apakah sore hari, pagi hari berantem, sore hari sudah, Bang, maafkan saya. Ada nggak seperti itu? Sama juga suami, saya maaf ya. Ketika kita selalu melemparkan kata-kata maaf, ketika ada kesalahpahaman, ketika kita sudah merenungkan kembali, dan akhirnya kita kirim WA kepada suami atau kepada istri, saya maafkan aku yang salah. Kenapa saudara? Hati lega, hati bisa cerah saudara. Percaya kepada saudara. Dan ini firman Tuhan berkata, karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Sekali lagi saya bacakan, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih. Jangan ramah kepada orang lain saudara. Jangan hanya ramah-ramah kepada orang lain, ketemu yang lain, halo, tapi kepada sendiri, halo, kamu di mana? Ya kan? Harimau ketika ketemu. Tapi sama orang lain, lagi sih, panggil kan? Tapi kalau sama keluarga,
saudara. Jangan langsung demikian. Cintailah keluargamu. Keluargamu lah yang engkau andalkan dalam kehidupan ini. Kamu kepada kita keluarga. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mengampuni ini saudara, ini yang cepat harus, ini yang menghancurkan segala masalah kita saudara. Menyembuhkan segala penyakit. Saudara, ketika kita melakukan pengampunan, ketika kita melepaskan pengampunan, penyakit kita bisa akan sembuh saudara. Kepada siapapun, bukan hanya kepada keluarga, bukan kepada istri dan suami, tetapi kepada orang lain juga saudara. Ketika kita melepaskan pengampunan, jangan simpan dendam saudara. Apapun memang kita sakiti saudara, memang kita korban pengampunan, makanya Yesus menjadi teladan bagi kita. Ketika dia sudah disakiti, dia juga harus mengampuni orang lain. Ketika dia Bapa, ampunilah mereka. Dan semua orang saudara terlega saudara. Ketika Yesus melepaskan pengampunan, maka semua orang itu tidak merasa berdosa saudara, tidak merasa bersalah. Kenapa? Yesus sudah melepaskan pengampunan. Sama saudara, ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, terutama kepada istri dan suami kita saudara, maka hatinya merasa lega dan lepas ya saudara. Saya percaya hari ini saudara. Tapi coba saudara, ketika dari pagi sudah kau datang dan kau menyimpan saudara, lagi tunggu pulang kerja, mari kita main nanti. Saudara tidak sejahtera sama kali itu. Bisa kecelakaan saudara. Tetapi ketika engkau mengampuni, ketika kita ada pengampunan, kita akan disembuhkan dari segala penyakit. Saudara bebas melakukan pengampunan. Jangan biarkan tersimpan dalam hatimu saudara. Apa yang ketiga saudara, yang menjadi pemecah dalam keluarga, pengelolaan finansial tidak sehat. Saudara, saya ketiga ini dan ada yang keempat satu lagi saudara. Kenapa? Lukas 6, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam keluarga tidak ada kejujuran atau dengan yang lain, termasuk dalam penggunaan keuangan. Hati-hati saudara, ketika memang ada pemicu persoalan dalam keluarga dalam masalah keuangan, Yesus dan juga rekening kita satu dan dua lagi. Ya, artinya dua dalam nama, tetapi satu dalam penggunaan. Artinya apa gajimu kasih tahu kepada suami, kasih tahu kepada istri. Bang, gaji saya sudah dapat. Bukan seperti masih muda, masih rekeningmu satu. Gajimu saya ada keluar hari ini. Jujur kita ya, gaji kita selalu terbuka, kan? Penghasilan saya hari ini saya dapat 500.000. Puji Tuhan kita bisa makan bakso dan begitu kira-kira kan. Damai saudara. Tapi coba, nanti saya bikin 500.000, 100.000, bukan sedih. Pakai balik ini bahaya saudara. Ini namanya finansial tidak baik. Dan ini pemicu pemecahan dalam keluarga. Hati-hati saudara. Keuangan juga bisa merusak hubungan kita keluarga. Hilang kasih sayang kita saudara. Dan keempat, saudara, baru kita masuk nanti jawabannya apa? Jarang waktu bersama dengan keluarga. Mazmur 113 ayat 33 nyanyian Jerada berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seorang bapak jarang pulang bersama keluarga, hanya sibuk di luar bersama teman-teman. Saudara, hindari saudara. Saya nggak tahu, saya tanya dia, saya tanya ke Mas Edith sama si Abu. Dan apa yang menjadi permusuhan kepada si Yusman. Dia bilang, ada pak masalah ini, ada sedikit masalah Inggris ini. Tapi saya tahu masih banyak saudara. Saya tanya ke Yusman, apa yang menjadi yang tidak kau sukai sama selama ini, selama kau berjalan sama si Intan? Ya pak, gak suka katanya. Lagi dilembutkan ya. Jangan sampai keseluruhan itu memicu masalah dalam keluarga saudara. Nah, saudara, masa muda ditelepon pun langsung direspon. Kalau bisa pun hanya belum sampai itu udah dijawab saudara. Tapi coba kalau sudah menikah, bisa berhari-hari itu dari buka, benar kan? Lalu masih ada yang seperti itu. Sebelum menikah saudara, belum sampai WA udah dijawab saudara. Oh saya ada di sini, karena udah tahu tujuannya di mana. Atau miskul saudara, udah tahu miskulnya apa tujuannya. Kenapa udah biasa? Tapi entah itu saudara. Tapi sekarang ketika sudah menikah, 1 bulan yang lalu udah di WA. Bang, kamu di mana? Baru dibaca 1 bulan yang lalu saudara. Oh sorry, baru saya baca ada di sini loh. Kenapa saudara? Jarang bertemu dengan keluarga. Hati-hati saudara. Ini menjadi pemecah belah dalam keluarga. Merusak keluarga. Ayo ke bapak-bapak. Jangan ketika sudah menikah, bang permisi ya, kumpul sama teman, Alisa. Iya pergilah. Saudara, itu mau keluarga apa? Jangan dibiarkan saudara. Yus, sama dia ya. Intan, ketika Intan pergi, bang mau pergi kemana? Pergi kemana? Alisa.
Nah, di rumah lebih baik ya. Daripada kemana-mana, nanti nggak pulang-pulang. Ya kan? Udah kita, mau pergi yang kemana? Ngumpul sama kawan-kawan yang dulu. Oh, enggak. Balik ke dulu. Lebih baik. Nanti ada beda. Jangan sampai waktu kita adalah tidak ada bersama dengan keluarga. Ada banyak hal ini menjadi pemicu, memecah saudara. Akhirnya rusak saudara. Cinta itu sudah mulai hilang saudara. Kecuali kerja, ya. Yang kalau kerja, yang memaklumi ya. Jangan lagi Pak, Bapak sudah bilang harus berkumpul keluarga, tinggalkan kerjaku itu. Karena satu hari full sampai dari pagi sampai malam, tentu anak istri. Nah, daripada ketemu saya diam di rumah, ini salah juga. Salah ya, nggak boleh kayak gitu ya. Kerja saudara. Yang kita hindarkan ini ketika tidak bertemu keluarga sudah hanya minum 2 di lampu tuh. Itu ya sebentar aja di lampu tuh di depan ya. Nanti kalau datang saya di sini boleh datang. Tidak boleh saudara. Jangan seperti demikian. Marilah bentuklah karena keluarga membutuhkan. Istri membutuhkan suami, suami membutuhkan istri. Saling menopang, saling menunjang saudara, saling melengkapi. Jangan sampai hal ini terjadi bagi kita saudara. Tidak pulang ke rumah saat malam kecuali tugas di luar boleh. Kalau pekerjaan tidak ada yang melarang kita saudara. Tapi kalau kau hanya keinginan dagingmu saudara, enaknya minum kopi di depan. Tunggu sebentar. Tak harus aku seoki ya masuk. Belum kita pulang. Nanti kalau udah mampu baru pulang nanti bahaya saudara. Jangan, tapi saya dalam diri mereka tidak ada seperti itu. Semua kita tidak ada saudara. Tapi perlu kita pikul mereka. Bagi mereka yang melakukan demikian, karena itu tidak baik ketika tidak ada waktu bersama dengan keluarga. Saudara, bagaimana supaya tidak terjadi perpecahan dalam keluarga dan adanya kesatuan dan persatuan dalam keluarga? Karena ketika tidak ada perpecahan dalam keluarga, berarti ada kesatuan yang sudah menyatu. Yang pertama saudara, ini yang harus kita lakukan. Hubungkanlah, hidupkanlah kasih vertikal dan horizontal. Ini hanya 2 saudara, ke atas dan ke sana, yaitu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Kasih vertikal itu adalah kasih kepada Allah. Apa yang kita lakukan saudara? Kita kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, janganlah habiskan waktu hanya berfoya-foya di dosa, tapi kasihilah Tuhan Allah, beribadahlah kepada Tuhan, melakukanlah dengan tekun. Ingatlah Tuhan bahwa yang mempersatukan kita hari ini, yang mempersatukan kamu hari ini adalah Allah yang sudah memberi berkat bagi kamu, yang sudah menganugerahkan anugerahnya bagi engkau adalah Tuhan. Makanya Bapak Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Saudara, jangan ketika sudah beribadah, sudah diberkati, jangan berbeda saudara. Ada banyak saudara, sudah diberkati, udah berbulan-bulan saudara nggak pernah nampak lagi. Tapi saya percaya semua dari kita sudah teruji berapa bulan, hampir 1 tahun ya, 1 tahun Yesus sudah beribadah di sini. Walaupun jauh, selalu beribadah di sini. Tapi semoga setelah menikah jangan tetap seperti demikian lagi ya. Amin ya indah. Ya, jangan terlalu mudah. Segarkan diri. Ya, segarkan. Nah ini saudara, hubungkan. Ini beribadah, saudara. Yang kedua adalah kasih horizontal, yaitu kasih kepada manusia. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau udah cinta kepada Tuhan, maka cinta kepada sesama. Artinya saudara, hubungan kita dengan orang lain semakin baik. Bisa dipahami itu maksudnya. Ada undangan hari ini karena cinta kepada orang lain. Karena perbuatanmu kepada orang lain, sikapmu kepada orang lain. Kita sejahtera hari ini karena berhubungan dengan Tuhan. Ini harus perlu dijaga dalam keluarga saudara. Sehingga kalau kita sudah cinta pada Allah, tidak mungkin dia bermusuhan kepada manusia. Pasti cinta kepada seseorang, cinta kepada sesama manusia, saudara. Yang kedua apa saudara? Jangan tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Itu pesan saya, karena sudah banyak saya sampaikan kepada mereka. Makanya ini pembenahan bagi saudara. Apa dikatakan? Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Ini seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Saudara, saya mengajak keluarga semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang dimaksudkan. Bukan ketika Anda masih muda, rajin beribadah. Ada di sini juga ada. Oh, sebelum menikah rajin kita. Tapi setelah menikah, sekali dalam menentukan atau sekali sedang. Kenapa rajin? Datang ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan Tuhan, saudara. Apa yang maksudnya? Beribadahlah kepada Tuhan. Makanya dia bilang apa di sini? Ibadah akan memberi keuntungan. Dan memberi keuntungan besar bagi kita. 1 Timotius 4 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar bagi kita. Makanya latihlah ibadah itu, saudara. Jangan abaikan ibadah. Karena itu akan memberi keuntungan besar bagi kita. Ayo, beribadah kepada Tuhan sangat penting, saudara. Jangan abaikan ibadah itu. Karena Tuhan sudah firmankan. Kalau ibadah itu kalau disertai rasa cukup, lebih keuntungan besar. Keuntungan besar kita tidak bisa itu, saudara. Hitungan manusia sangat kecil. Tapi hitungan Tuhan bagi hidup kita tidak bisa kita hitung, saudara. Tuhan yang tahu. Mari lakukan, saudara, dengan baik. Dan yang ketiga, saudara, takutlah akan Tuhan sedang setia beribadah kepada Allah. 1 Samuel 12 ayat 4. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kita. Saudara, kenapa saya ajak ini, saudara? Saya membawa konteks ini memang jauh. Tapi ketika kita melakukan hal ini, semua pemecah yang dari atas tadi, saudara, akan hilang ketika kita sudah setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melalui kita. Saudara, sekali lagi, ketika Anda takut akan Tuhan, itu kata Samuel, saudara. Dia berkata, takutlah akan Tuhan, setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan kejujuran hatimu, dengan ketulusan hatimu beribadah kepada Tuhan. Lihat, Tuhan lakukan hal-hal yang besar di antara kami. Kita mau minta yang mana, saudara? Kita mau menderita atau kita mau minta berkat dari Tuhan? Tuhan melakukan hal yang besar bagi orang yang setia beribadah. Makanya, saudara, ibadah itu jangan hanya keterpaksaan. Saudara, dengan jujur, setia, takutlah akan Tuhan. Saya, saudara, Tuhan lakukan hal yang tidak pernah dilakukan. Makanya ada firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh Tuhan, tidak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu orang yang setia beribadah kepadanya, orang yang berlaku setia kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Makanya, saudara, ibadah itu setia kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak orang yang sudah berjalan. Kenapa dia bawa terus pada berkat? Tapi Tuhan, saya tidak menggunakan berkat. Tapi ini, saudara, Tuhan betapa hal-hal yang dilakukannya. Ya, ini adalah Tuhan. Artinya Tuhan melakukan hal-hal yang besar di antara kamu, di antara kita. Kita nggak tahu siapa yang tulus kita beribadah, saudara. Tapi Tuhan berikan bagi kita, saudara. Makanya beribadah itu, saudara. Kenapa selalu kita ajak kepada orang supaya Tuhan lakukan hal yang besar bagi kita? Jangan sampai hal ini hilang di antara kita, saudara. Saudara, apa yang dikatakan Yesus? Beribadahlah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yesua 20 ayat 1. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Tuhan hanya minta ibadah yang tulus dan setia. Nama lagi kepada yang baik. Ayo beribadah dengan tulus. Saya percaya jangan memberi alasan-alasan. Karena ini Tuhan yang minta kita, bukan saya. Tapi ini sebagai hamba hanya melayani Tuhan. Kami juga belajar melakukannya, saudara. Kami juga belajar mau setia, saudara. Makanya jauh-jauh kita proses, saudara. Ada di kantor puncak, ada di Tuhan, ada di Kiai, saudara. Kami lewati. Kita percaya, saudara. Suatu saat Tuhan lakukan. Saudara luar biasa. Ya, mari, saudara. Kita uji. Ya, sudah. Satu lagi, berpegang pada perintahnya. Bukan hanya beribadah, tapi peganglah firman Tuhan. Itu, saudara. Akhir kata, ini kata pengkhotbah. Nanti kita makin, saudara. Pengkhotbah pasal 12 ayat 3. Akhirnya kata dari segala yang didengar ialah
takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban utama, wajib. Jadi jangan menuntut kepada Tuhan sementara tidak melakukan kewajiban. Benar nggak? Sama dalam persekutuan saudara. Ayo kita kumpul persekutuan, iuran 10.000 per bulan. Kewajiban tidak dilakukan, hak dituntut. Nah ini bahaya saudara. Makanya Tuhan juga tenang dengan firman Tuhan. Semua ini apa saudara? Sekali lagi saya bacakan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan, akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, kewajiban semua orang. Bukan hanya kewajiban hanya pribadi, tapi semua orang saudara. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan hal ini, Tuhan berkarya. Tuhan bukan ramainya orang saudara, tapi Tuhan melihat hati kita yang paling setia dan jujur. Saya percaya saudara. Jadi akhirnya saudara, 3 hal menghindarkan kita dari berbicara dalam keluarga. Saudara, hiduplah dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih itu jangan pernah lepas saudara. Jangan anggap musuh ketika orang bertemu dengan saudara. Ayo sayangilah orang semua, sayangilah Tuhan, gitu ya. Jangan sampai saudara musuh kali bawah ini ya. baru pertama kali sudah melihat udah musuh banget gitu ya. Jangan saudara. Semua saudara kita saling mengasihi. Kita nggak tahu saudara, suatu saat kita bertemu dengan menolong dia, kita nggak? Ya, berusaha saudara. Tunjukkan di kawan ini. Nah, ini bahaya saudara. Kita tunjukkan kami itu bahaya. Tadi itu kata-kata Tuhan. Tapi apa? Oh ya, terima kasih. Senyumlah kepada dia. Tunjukkan dia kepada dia. Kedua saudara, teruslah ya beribadah kepada Tuhan. Pertama kepada kita semua, secara khusus saudara kita Isma dan juga Intan. Ayo terus beribadah kepada Tuhan, karena memberikan amal yang besar untuk Tuhan berjaga. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah. Takut akan Tuhan apa wujudnya? Beribadah. Apa wujudnya kelihatan? Beribadah kepada Tuhan. Bagaimana wujud kita takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan. Jangan takut kita saudara. Ya, pendeta itu apalagi dia mengingatkan, ayo mari beribadah. Iya Pak. Gitu kan? Ayo beribadah, iya Pak. Mari jam 2. Oh iya Pak. Kita itu tak mau dulu ya. Iya kan? Hanya berdua aja. Tuhan, gerakkan hati mereka supaya mereka setia. Karena itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Dunia juga kita butuh. Surga yang kita juga kita butuh. Yesus mau kita berdoa. Dan seperti firman ini menjadi kekuatan kita. Setiap dirinya sudah mendengarkan tersimpan dalam hati dan kami akan lakukan dalam nama Yesus. Kami terus lagi berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita diberkati firman Tuhan ya. Khusus pada hari ini yang berbahagia yaitu Isma sama yaitu Bintang. Hari ini mereka sangat berbahagia yang mereka akan sudah pernikahan yang akan diberkati oleh hambanya. Terima kasih Tuhan. Jadi sebelum kita akan memulai dalam suatu pemberkatan nikah di sini, kita akan membacakan berita acara ya. Jadi mungkin kita nanti belum tahu kira-kira siapa nama, siapa keluarga mereka. Jadi di sini kami gereja akan membacakan terlebih dahulu mengenai riwayat keluarga dari kedua mempelai. Demikian kami akan membacakan Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia Jemaat Philadelphia Kaloi Kolam. Berita acara pernikahan pada hari ini, Minggu, tanggal 8 bulan September tahun 2024, sesuai firman Allah. Kejadian 2 ayat 18 sampai 21, Matius 19 ayat 4, Efesus 5 ayat 22 sampai 33, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974
tentang pernikahan bab 1 pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 1, serta berpedoman pada tata gereja dan gereja sidang Pentakosta di Indonesia, yaitu tata dasar pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 ayat 1, pasal 9, dan tata laksana pasal 1, pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 7, serta pasal 6 ayat 2 dan 3. Telah dilangsungkan pernikahan di hadapan jemaat dan dipimpin oleh Pendeta Sabarani Waru MTH antara Yusman Nduru ya? Yusman ya? Nduru ya? Oke, Yusman Nduru. Dilahirkan di Simandaulu pada tanggal 25 Februari 2001. Benar, Yusman? Di sini kami bacakan, nanti jikalau saya katakan benar atau tidak ya. Mungkin nanti maafkan kami jika ada suatu penulisan kesalahan. Anak laki-laki dari ayah Nitema Nduru dan ibu Menima Laya. Benar? Kasih semua. Oke. Mempelai perempuan Intan Ceriowati Francisca Waru dilahirkan di Hilimbana pada tanggal 19 Juni 2002. Benar, Intan? Anak perempuan dari ayah Agusman Waru almarhum dan ibu Meliani Laoli almarhum. Benar? Ibu Meliani Laoli. Kakak ini mewakili. Ya, nanti kita rubah. Oke, mungkin ada satu tulisan yang salah sebetulnya. Di hadapan jemaat gereja sidang Pentakosta di Indonesia, Philadelphia, Baloi Kolam, Batam. Di hadapan para orang tua, kedua mempelai, serta para saksi. Berita acara pernikahan ini dibuat di gereja sidang Pentakosta di Indonesia, Philadelphia, Baloi Kolam, Batam, dan pada tanggal 07 Juli 2024 dengan ditandatangani oleh kedua mempelai, para orang tua, saksi-saksi, dan Pendeta Sabarani Waru. Begitu juga kami akan mengundang setiap saksi, kita akan mentandatangani, dan juga kedua mempelai mentandatangani berita acara. Dan juga di sini juga ada surat pernyataan yang itu surat pernyataan Yusman Nduru yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak pernah menikah sama sekali ya. Di sini akan sebelum nanti ditandatangani, nanti dibacakan di depan semua jemaat. Jadi kami undang untuk setiap saksi dari pihak perempuan dan juga dari kaum laki-laki juga. Oke, kami undang dulu dari saksi dari pihak laki-laki. Kami undang saksi dari pihak perempuan. Sekaligus ya, sama itu. Dua-dua lah mereka tangani. Ada dua loh, surat pernyataan sama surat berita acara. Ada sekaligus saja. Satu lagi nanti surat pernyataan ada saksi. Pernyataan laki-laki dan perempuan. Ya, pernyataan ini. Siapa itu laki-laki? Laki-laki lah. Ada juga laki-laki. Ya. Laki-laki.
Dari pihak saksi-saksi dari pihak laki-laki sama pihak perempuan sudah menandatangani itu di berita acara dan juga di surat pernyataan. Di sini ada juga surat pernyataan. Pertama surat pernyataan dari mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Di sini akan kita dengar juga surat pernyataan yang akan di. Kau baca lagi. Oke, langsung aja anak-anak. Berita acara juga ya. Situ aja lah, nggak situ aja. Kena fotonya ya. Sudah. Kita sudah mendengarkan berita acara pada hari ini dan kita sudah bersama dengan saksi dan dia jemaat Tuhan dan dengan segala firman saya sudah mewakili diri kedua mempelai dan mari kita mendengarkan bersama nasihat mereka hari ini. Baik, sampai kita menyimak bersama saudara. Yusman dulu, Alkitab mengatakan, suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Dan kepada Intan Cariawanti Francis Pabaun, Alkitab mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dengan segala sesuatu. Dan kepada kalian berdua, Yusman dan juga Intan, bersama-sama dalam pernikahan Kristen. Mereka pada dasarnya telah meletakkan diri kepada mereka di atas misbah Tuhan sebagai korban yang hidup kepada Allah, kepada satu dan yang lain. Mereka menyatakan bersedia untuk mentaati perintah Tuhan dan jalan Tuhan
bagi hidup bahagia. Hubungan nikah yang akan kalian lakukan adalah hubungan yang paling dalam dan abstrak yang mungkin bagi manusia. Hubungan ini didasarkan atas kasih sayang dan bagi kita umat Tuhan. Hubungan ini adalah hubungan di dalam Tuhan. Pernikahan adalah ketetapan Allah yang telah diciptakan demi kebahagiaan manusia. Dalam hubungan nikah, kalian akan menggunakan kesempatan untuk mewujudkan kasih sayang satu dengan yang lain. Alkitab berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang-orang. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Hubungan nikah yang didasarkan atas ideal seperti ini tidak boleh dilakukan tanpa penuh kesadaran. Harus dilakukan dengan penuh hormat dan tanggung jawab dan takut akan Allah. Dalam hubungan nikah kalian datang untuk dipersatukan. Dan janji pada Tuhan itu kalian. Maukah kau, Yusman Gun, mengambil Intan Ceria Wati Francis Kawarumu sebagai istrimu? Maukah kau mengasuh, menghibur, menghormati dan memeliharanya, baik dalam suka maupun duka, serta memelihara hubungan ini kudus dan tidak tercela hingga Kristus datang kembali? Jawab saya, ya saya bersedia. Ya, saya masih bersedia. Saya bersedia. Saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih. Terima kasih. Sedia. Intan selanjutnya kepada wanita. Ia dapat hadirat Allah yang Maha Tahu di depan para saksi dan di seluruh para jemaat Tuhan. Maukah engkau, Intan Ceriawati Francis Kawaru, mengambil suamimu Yusman sebagai suamimu? Maukah engkau mengasihi, menghibur, menghormati dan memeliharanya, baik dalam suka maupun duka, serta memelihara hubungan ini kudus dan tidak tercela hingga Kristus datang? Jawab saya, ya saya bersedia. Ya semuanya. Sudah, kalian saling berhadapan. Berhadapan saya juga. Yusman dulu, Saya Yusman dulu menerimamu Intan Ceriawati Francis Kawaru, menerima Intan Francisca Waru, menerimamu Intan Ceriawati Francis Kawaru sebagai istriku yang sah, menerimamu si Intan Ceriawati Francisca Waru sebagai istriku yang sah. sebagai istriku yang sah. Aku berjanji untuk mengasihimu Aku berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, memberkatimu dengan harta milikku, memberkatimu dengan harta milikku, menghormatimu dengan nama yang baik. menghormatimu dengan nama yang baik. Kita akan bersama-sama menghayati anugerah Allah yang indah. Kita Kita bersama-sama bersama-sama menghayati anugerah
Allah yang baik, aku dan ayah, anugerah Allah yang aku dan baik, Allah yang Anugerah. aku dan anugerah Allah yang Allah baik. yang baik. Lihat di sini. Nah, selesai kasih kepada wanita lainnya. Francisca Walubu Aku Intan Ceryawati Francisca Warubu menerimamu Yusman dulu sebagai suamiku yang sah. menerimamu sebagai Yusman dulu Menerimamu Yusman dulu sebagai suamiku yang sah. sebagai suamiku yang sah. Kemana kamu pergi, Kemana kamu pergi, aku akan ikut. aku akan ikut. Di mana engkau menginap, Di mana engkau menginap, menginap, di situ aku tinggal. di situ aku tinggal. Kaum keluargamu Kau keluargamu akan menjadi kaum keluargaku. Akan menjadi kaum keluargaku. akan menjadi kaum keluargaku. Allahmu Allahmu yang kusembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. yang kusembah Di dalam nama di Tuhan dalam Yesus nama Kristus Tuhan Yesus Kristus adalah juga Allahku. adalah juga Allahku. Baik. Di samping itu saudara, kita akan mendengarkan janji. Baik, saya mengaku dan menyatakan di sini di hadapan Allah dan jamaat bahwa saya Yusman dulu mengambil Intan Ceryawati Francisca Warubu sebagai istri saya sah, dan saya sebagai suami yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan tetap mengasihi dan melayani Dia pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan memelihara Dia dengan setia. Saya berjanji akan menutur hidup suci dengan istri saya dengan menyatakan kesetiaan dan iman saya di dalam segala hal kepada sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan Allah dan jemaat bahwa saya Intan Ceryawati Francisca Warubu mengambil Yusman dulu sebagai suami yang sah, dan saya sebagai istri yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus akan tetap mengasihi dan melayani Dia pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan memelihara Dia dengan setia. Saya berjanji akan menuntun hidup suci dengan suami saya dengan menyatakan kesetiaan dan iman saya di dalam segala hal kepadanya sesuai dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita sudah memegang janji, menyatakan janji. Maka cincin ini aku berikan kepadamu Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang janji kasihku. sebagai lambang janji kasihku. Tepuk tangan saudara. Baik, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kita sudah melihat bahwa laki-laki juga sudah memberikan cincin ini selain daripada kata-kata, tetapi ada wujudnya, yaitu cincin emas yang tidak ada putusnya, dan kita akan memasangkan di cincin suaminya sebagai janji yang sah. Cincin ini aku berikan kepadamu Cincin ini akan kuberikan kepadamu sebagai lambang janji kasih. sebagai lambang janji kasih. Salah. Oke, keluar aja. Nanti. Baik. Hati kita berdoa kepada kedua mempelai ini, saudara, supaya mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Mereka sudah menggunakan janji, nasihat, peneguhan nikah pada hari ini, maka juga sudah mereka